Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kaan di channel Belajar Sains Mat. Pada kesempatan kali ini Kaan akan membahas soal fisika kelas 10 tentang besaran satuan dimensi pengukuran dan vektor. Oke, sebelumnya like dan subscribe dulu channel ini agar terus mendapatkan notifikasi tips pembahasan soal matematika, fisika, dan kimia. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Soal nomor 1, besaran satuan dan dimensi. Perhatikan tabel berikut ini. Tabelnya ini ya. Dari tabel di samping, yang mempunyai satuan dan dimensi yang benar adalah besaran nomor. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kita analisa satu persatu. Untuk momentum, rumusnya P sama dengan M kali V. M satuannya kilogram, V ms-1. Jadi Kg ms-1. Dan dimensinya Kg M, M-nya L, T-1. Kemudian yang kedua, gaya. Rumus gaya F sama dengan M kali A, M-nya kilogram, A-nya ms-2. Sehingga dimensinya MLT-2. Berikutnya daya. Rumusnya P sama dengan F kali V. F gaya ya, satuannya Kg ms-2 dan V satuannya ms-1. Sehingga Kg ms-2 kali ms-1 sama dengan Kg M kuadrat S-3. Sehingga dimensinya ML kuadrat T-3. Dari sini jawaban yang sesuai. Yang nomor 1 momentum betul sama ya. Yang kedua gaya juga sama. Sedangkan yang daya harusnya ML kuadrat T-3. Maka yang 3 salah dan jawaban yang benar B. Soal nomor 2, pengukuran. Perhatikan gambar pengukuran panjang balok di bawah ini. Hasil pengukuran yang didapat adalah dari pengukuran ini, alat ukur ini, jangka sorong. Hasil analisanya kita peroleh seperti ini. Untuk skala yang atas disebut dengan skala utama atau SU. Sedangkan skala yang bawah skala nonius atau SN. Pada skala utama, patokannya adalah angka 0 yang di bawah ini. Garis yang sebelum angka 0 ini menunjukkan angka berapa. Jika dimulai dari 3 sampai 4, per garis ini maka skalanya adalah 0,10. Sehingga tanda panah ini ya menunjukkan angka 3,10. Dan yang SN-nya kita cari garis yang berimpit. Yang berimpit tanda panah ini menunjukkan angka, kalau dari 5 kita hitung berarti angka 9. Dan demikian maka hasil pengukurannya yaitu skala utama ditambah skala nonius kali 0,01. Skala utamanya 3,10 ditambah skala noniusnya 9 ya, dikali 0,01. Sehingga hasilnya 3,10 tambah 0,09 atau 3,19 cm. Dan jawabannya C. Nomor 3, seorang siswa mengukur diameter sebuah lingkaran, hasilnya adalah 8,50 cm. Keliling lingkarannya dituliskan menurut aturan angka penting adalah dengan pi 3,14. Dari soal diketahui diameter 8,50 cm sama dengan 3 angka penting. Jadi 1, 2, 3. Kemudian pi 3,14 cm berarti ada 3 angka penting juga. Ditanya keliling, kelilingnya sama dengan pi kali D. Sama dengan 3,14 kali 8,50. Hasilnya 26,69 cm. Ini merupakan 4 angka penting. Namun hasilnya dibulatkan mengikuti angka penting yang paling sedikit, di mana masing-masing sama ya 3 angka penting. Maka 26,69 dijadikan 3 angka penting. K sama dengan 26,7 cm. Jadi 26,09 dibulatkan jadi 26,7. Dan jawabannya B. Soal nomor 4, vektor gaya.
Resultan dari ketiga gaya pada gambar berikut adalah, nah gambarnya ini ada 3 gaya F1, F2, dan F3. Untuk mencari resultan gayanya, kita buat komponen-komponennya menjadi seperti ini ya. F1-nya dalam arah sumbu X, F2-nya dalam arah sumbu X negatif, dan sumbu Y positif. Kemudian F3 dalam arah sumbu X negatif, dan sumbu Y negatif. Nah, nilai-nilainya kita buatkan dalam tabel seperti ini agar lebih sederhana. Dalam arah sumbu X, sumbu Y. Untuk F1 arah sumbu X besarnya 20 Newton. 20. Kemudian yang arah sumbu Y-nya dianggap 0. Setelah itu yang F2 dalam arah sumbu X negatif. Berarti min F2 depan sudut ya. Min F2 sin 30. Atau min 20 sin 30. Min 20 sin 30-nya setengah ya. Min 20 kali setengah sama dengan minus 10. Kemudian yang arah sumbu Y positif di samping sudut berarti cos. F2 cos 30 atau 20 kali cos 30. Cos 30 setengah akar 3. 20 kali setengah akar 3 sama dengan 10 akar 3. Selanjutnya F3 dalam arah sumbu X negatif ya. Yaitu min F3 cos 60 di samping sudut. Atau min 24 cos 60. Cos 60 setengah kali min 24 sama dengan min 12. Selanjutnya dalam arah sumbu Y negatif. Di depan sudut jadi min F2 sin 60. Sin 60 setengah akar 3. Kali min 24 jadi min 12 akar 3. Setelah itu kita jumlahkan sumbu X sumbu Y-nya. Untuk yang sigma Fx ini diperoleh 20 tambah min 10 tambah min 12 sama dengan min 2. Yang sigma Fy-nya 10 akar 3 min 12 akar 3 sama dengan min 2 akar 3. Setelah itu kita masuk ke rumus resultan sama dengan akar sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat. Sama dengan akar min 2 kuadrat tambah min 2 akar 3 kurung kuadrat. Min 2 kuadrat 4 tambah min 2 akar 3 kuadrat 12. 12 tambah 4 16. Akar 16 sama dengan 4 Newton. Dan jawabannya A. Soal nomor 5 vektor perpindahan. Pergerakan seorang anak ketika berlari di sebuah lapangan terlihat pada gambarnya ini. Jika suatu kotak berukuran 10 meter kali 10 meter, perpindahan yang dilakukan anak itu adalah. Dari gambar ini maka vektor perpindahannya dapat terlihat ya seperti pada gambar yang sebelah kanan. Jadi mulai dari titik A ke B, C, kemudian ke D. Sehingga perpindahannya itu dari A ke D. Besar vektor perpindahan atau AD kita buat komponen dalam arah sumbu X-nya. Setiap kotak 10 ya, berarti 3 kotak 30 meter. Kemudian dalam arah sumbu Y 4 kotak berarti Y-nya 40 meter. Dengan demikian maka panjang AD atau perpindahannya ya sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan akar 30 kuadrat tambah 40 kuadrat sama dengan 900 ya tambah 1600 sama dengan akar 2500 sama dengan 50 meter. Sehingga jawabannya D. Oke, demikian soal dan pembahasan fisika dari KAAN. Semoga dapat bermanfaat bagi sahabat belajar khususnya dalam menghadapi persiapan ulangan semester. Dan jika ada kesulitan silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar bisa mendapatkan tips dan trik pembahasan soal matematika, fisika, dan kimia. Salam sukses, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.